Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kita masuk dalam persekutuan yang kudus. Ibadah kategorial pada hari ini, marilah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kudus, Engkau Allah yang Maha Suci, Engkau adalah segalanya dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang setia. Dan pada hari ini Tuhan, sidang jemaat-Mu datang kepada Tuhan, dan biarlah belas kasihan Tuhan melayakan sidang jemaat-Mu Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia adalah Allah yang setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Lebih sungguh kita angkat pujian ini Bapak Ibu jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia.
dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau Kau setia, kau mulia, kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Mari kita sembah Tuhan pada hari ini. Kita bersyukur untuk kasih setianya yang tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya, glory, haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan di dalam hidupku. Kami naikkan ke hadirat-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan. Haleluya, haleluya, glory, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kaulah segalanya dalam hidupku. Kami agungkan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan. Haleluya. Inilah hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang hidup. Kami memiliki Allah yang begitu mengasihi kami Tuhan. Apapun yang hari ini Tuhan ada dalam hidupan kami, kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah nama Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Pada kesempatan ini kita boleh bertemu kembali dalam pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Sebelum kita memulai, kita sama-sama berdoa.
Terima kasih Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kalau kesempatan yang indah kami boleh belajar firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi puji nama Tuhan, kita bertemu kembali dalam pemahaman Alkitab. Pada hari ini kita akan membahas bagaimana kita sudah ditebus oleh Kristus. Kristus sudah mati pada Jumat yang kemarin, kemudian pada Sabtu kita masih menunggu Sabtu Suci, kemudian Minggu adalah Minggu Paskah. Pada saat ini kita mau belajar apa dan bagaimana kematian Kristus untuk kita, penyelamatan Kristus untuk manusia, bukan penyelamatan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk semua manusia. Kalau Tuhan Yesus sudah mati, Tuhan Yesus kepingin kita menjadi selamat. Kita mau lihat ayatnya di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-16, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Sekali lagi, Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Perikopnya adalah tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ayat 12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. 15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ayat 16, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ayat 17, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Ya, firman Tuhan hari ini kita mau belajar bagaimana kita mengerjakan keselamatan. Kalau kita telah menjadi orang percaya dengan ketebusan Kristus mati di kayu salib, bukan saja sekedar kita percaya, tetapi Tuhan menginginkan kepada kita untuk kita selalu melakukan bahwa Tuhan itu sudah menyelamatkan kita. Keselamatan bukan hanya yang sia-sia, tetapi keselamatan untuk kita masuk ke dalam surga. Di dalam Filipi pasal yang kedua dikatakan di sini ayat yang ke-12, hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Firman Tuhan melalui Filipi ini dikatakan bahwa Rasul Paulus memerintahkan dan mengajak masyarakat di Filipi untuk mengerjakan keselamatan. Keselamatan bukan hanya sekedar keselamatan, tetapi keselamatan yang benar-benar dikaruniakan oleh Yesus kepada kita. Kita orang percaya itu harus mengerjakan keselamatan. Keselamatan itu adalah anugerah. Keselamatan yang diberikan oleh kita itu bukan karena hasil karya kita. Kita mau lihat di dalam Efesus pasal yang kedua, Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 dan ke-9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Sekali lagi dikatakan, kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kita percaya melalui penebusan Kristus yang mati untuk kita, berarti kita mendapatkan anugerah. Anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita menerima anugerah atau menerima pemberian, kita patut
mengucap syukur, kita patut bersukacita. Di dalam anugerah pasti ada sesuatu hal. Dikatakan di sini anugerah itu karena keselamatan kita. Itu bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Allah memberikan itu kepada kita secara cuma-cuma. Kita orang percaya itu menjadi anak-anak Tuhan untuk mendapatkan keselamatan. Keselamatan itu merupakan sesuatu yang sudah tersedia untuk kita, yaitu anugerah yang telah Tuhan sediakan untuk kita. Dan keselamatan itu bukan dari diri kita sendiri. Kita harus proaktif terhadap Allah. Kenapa? Karena Allah sudah menyediakan keselamatan untuk kita dengan iman bahwa Yesus sebagai perantara kita mati di kayu salib. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-20. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang 1 Petrus pasal pertama ayat yang ke-20, tapi kita akan baca di ayat yang ke-18. Ayat 18 ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ayat 20, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada akhir zaman. Keselamatan itu sebetulnya sudah ada dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Kita yang baru percaya pun kita mendapatkan anugerah. Berapa lama kita mendapatkan keselamatan itu? Nah, kita bisa menghitung sendiri. Berapa lama kita menjadi orang percaya sampai hari ini? Mungkin kita sudah tahunan, belasan tahun, mungkin puluhan tahun. Tetapi apakah keselamatan itu masih kita rasakan sebagai anugerah Allah? Kalau kita tidak proaktif, maka sia-sialah keselamatan itu. Allah sudah memberikan kepada kita, begitu saja kita buang kalau kita tidak aktif. Bagaimana caranya kita bisa mengerjakan keselamatan? Di dalam Filipi pasal yang kedua, tadi sudah dibaca ya, dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Nah, kata taat berarti kita harus mengikuti apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita sebagai orang yang terpilih, orang yang dipanggil, orang yang diselamatkan, berarti kita harus mempunyai ketaatan. Ketaatan yang bagaimana? Kita mau lihat di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10. Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10 dikatakan, janganlah takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Pertama adalah kita harus senantiasa taat. Apapun keadaannya, apapun masalah dalam hidup kita, Tuhan itu akan memberikan kepada kita mahkota kehidupan. Selama kita mengikuti ketaatan Kristus, maka kita akan diberikan mahkota kehidupan. Di Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10 bagian B, hendaklah engkau setia sampai mati. Setia sampai mati. Bahkan banyak orang-orang yang sekarang ini mencoba menjaga imannya. Dia mau mati untuk Kristus. Karena apa? Karena yakin bahwa mahkota kehidupan itu ada di dirinya. Kalau kita menjadi taat, berarti kita harus bisa menjadi orang yang dewasa. Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15 dikatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran
oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, di sini kita harus taat. Taat itu mengikuti apa yang Tuhan inginkan kepada kita. Kalau kita dikatakan taat, berarti kita harus menjadi dewasa. Kalau kita menjadi taat, berarti kita punya pengetahuan kepada Kristus. Pengetahuan yang sempurna. Pengetahuan yang bisa menyesuaikan dengan kepenuhan Kristus. Ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah. Mungkin Bapak, Ibu, rekan-rekan yang lain mungkin merasakan masih belum benar. Ayo, mari kita berusaha untuk taat, untuk setia, supaya kita mengerti apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kristus mati untuk kita, Kristus bangkit untuk kita, bahkan Kristus menantikan kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Yang kedua, yang pertama tadi dikatakan taat, yang kedua dikatakan di dalam Filipi pasal yang ke-12, pasal yang kedua, ayat yang ke-12 dikatakan sekali lagi, ayat yang ke-12, hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Yang kedua adalah kita merasakan takut dan gentar. Takut bukan berarti kita ada sesuatu, tetapi takut melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Takut di sini adalah bagaimana kita bisa mengikuti setiap perintah-perintah Tuhan. Adanya rasa hormat atau sopan atau segan. Kenapa? Karena kita memiliki hikmat. Hikmat akan memberikan kita pengetahuan supaya kita bisa melakukan segala perintah Tuhan. Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7. Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sekali lagi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Keselamatan kita lakukan dengan takut dan gentar. Supaya apa? Supaya kita mengerti apa kehendak Allah dalam kehidupan kita. Setiap orang pasti punya masalah yang berbeda. Setiap orang punya pengenalan yang berbeda terhadap Kristus. Bagaimana kita mengenal dengan Kristus dengan baik kalau kita tidak taat, kalau kita tidak takut? Takut akan Tuhan itu permulaan pengetahuan. Nah, kita bisa mengkoreksi apakah kita bisa mengenal Allah lebih dari yang sekedar kita kenal. Allah kepingin supaya Allah bisa dikenal dalam kehidupan kita, di dalam karakter kita, supaya kita bisa menjadikan Kristus ada sebagaimana kita ada. Kristus menjadikan kita supaya orang-orang bisa melihat kemuliaan Kristus. Yang ketiga dikatakan kita harus mengandalkan. Di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-13, Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-13 dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Nah, di sini kalau kita bisa mengejawantakan atau mengartikan lebih bahwa Allah yang mengerjakan di dalam diri kita, berarti Allah itu mau rela untuk kita. Supaya apa? Supaya kita bisa mengandalkan hidup kita ini kepada Allah. Allah itu sumber segala sesuatu. Allah itu bahkan dikatakan sumber dari kehidupan kita. Kita mau lihat di dalam Yeremia pasal yang ke-17. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik,
dan daunnya tetap hijau karena tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, di sini dikatakan bahwa diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan itu sudah menyatakan kepada kita, berarti kita harus mau merespek kemauan Tuhan agar kita bisa mengandalkan hidup kita kepada Allah. Kalau kita mengandalkan hidup kita kepada Allah, di ayat 8, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dimanapun berada, kita tahu kalau kita menanam seperti pohon di dekat aliran air, maka pohon itu akan menjadi subur. Demikian juga dengan kehidupan kita, jiwa kita. Karena Kristus sudah mati untuk kita, Kristus menyelamatkan untuk kita, maka kita harus mengandalkan hidup kita ini kepada Tuhan. Pengetahuan pikiran kita itu semua untuk Tuhan. Berarti Allah merupakan sumber. Dikatakan sekali lagi di sini, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik dan daunnya tetap hijau. Allah itu akan selalu memberikan kepada kita. Apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, dan yang tidak timbul dalam hati, itu semua sudah disediakan. Asalkan kita mau mengandalkan Tuhan. Yang keempat adalah di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Rasul Paulus menyarankan kepada jemaat di Filipi untuk mengerjakan keselamatan dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Artinya di sini adalah melakukan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Kalau kita melakukan dengan segenap hati dan segenap jiwa, maka kita bisa merasakan betapa kita dekat. Seperti saya, mungkin Bapak Ibu semua merasakan kalau kita dekat dengan orang tua kita, dengan sungguh-sungguh, maka ada rasanya ikatan keluarga itu dalam kehidupan. Demikian juga Allah. Allah itu ingin kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan taat. Kalau kita mengerjakan sungguh-sungguh dengan taat, maka kita bisa melakukan. Kita mau lihat di dalam Ulangan pasal yang ke-26. Ulangan 26 ayat yang ke-16 dikatakan, pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu. Ayat 17, engkau telah menerima janji pada Tuhan pada hari ini, bahwa ia akan menjadi Allahmu, dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang pada ketetapan, perintah serta peraturannya, dan mendengarkan firman Tuhan. Keselamatan itu harus kita kerjakan. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita harus sering-sering dengar-dengar firman Tuhan. Kita bisa membaca firman Tuhan saat teduh. Mungkin kita meluangkan waktu baca firman sekian pasal setiap hari. Nah, itu kita sudah melakukan bagian kita. Kita sudah mengerjakan apa yang Tuhan berikan. Agar apa? Agar kerohanian kita ini menjadi bertumbuh. Agar rohani kita ini bisa menjadikan kita hidup sama seperti Kristus. Bapak Ibu yang kekasih, mengerjakan keselamatan dengan baik, dengan tidak bersungut-sungut, pasti Allah akan senang. Dengan seperti contohnya, kalau kita memerintahkan kepada putra-putri kita, mereka melakukan dengan baik, maka Allah pun, kita pun akan merasakan dengan sukacita untuk anak-anak kita. Demikian juga Allah akan memberikan kepada kita. Bagian yang terakhir adalah apa yang harus kita lakukan? Kita tetap berpegang kepada firman Tuhan. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-16. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-16. Dinyatakan, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus,
sebab aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah payah. Firman Tuhan sudah menyatakan kita tetap berpegang pada firman Tuhan. Apapun yang kita baca, mungkin kita tidak paham, tetaplah kita baca. Apa yang menjadi kerinduan kita tetap melakukannya. Bahkan kita tidak pernah sedikit pun melepaskan firman Tuhan. Kalau firman itu kita bisa pindahkan dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita, hati kita, maka firman itu akan memberikan remah kepada kita. Firman itu akan bersuara dalam kehidupan kita. Mungkin melalui teman-teman kita, melalui gembala, melalui hamba-hamba Tuhan. Maka kita harus tetap berpegang pada firman Tuhan. Nah, kalau itu kita lakukan semua, maka kita akan mendapatkan sukacita. Di dalam ayat yang ke-18, Filipi pasal 2 dan 18, dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Nah, kalau kita sudah menerima keselamatan dari Kristus, Kristus mati untuk kita harus taat, kita harus takut dan gentar, kita tetap mengandalkan. Bahkan kita bisa mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, serta kita tetap berpegang pada firman Tuhan. Inti firman Tuhan hari ini kita pelajari adalah yang pertama, kita boleh taat. Keselamatan itu mengharapkan kita untuk taat melakukannya. Yang kedua, kita harus takut dan gentar. Kalau kita takut dan gentar, kita bisa menghormati Tuhan sebagai juru selamat kita. Maka Tuhan pun akan memberikan apa yang Tuhan inginkan kepada kita. Sudah tersedia untuk kita. Yang ketiga, kita tetap mengandalkan Tuhan. Apapun keadaan kita, baik atau buruk, tetap mengandalkan Tuhan. Maka Tuhan pun akan bertindak kepada kita. Yang keempat adalah mengerjakan dengan tidak bersungut-sungut. Jadi kita bisa melakukan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, kita bisa berpegang pada firman Tuhan. Biarlah kita melakukan ini dengan sukacita. Kristus sudah mati untuk kita. Kita sudah merasakan pertama kali kita bertobat sampai hari ini. Biarlah firman ini boleh menjadikan kehidupan buat kita. Kita boleh mengingat Kristus mati untuk kita. Puji nama Tuhan. Tidak saya perpanjangkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Bapa kami mengucap syukur Tuhan. Kalau keselamatan yang diberikan kepada kami sangat berharga itu karena karunia-Mu Tuhan. Karena anugerah-Mu Tuhan. Engkau sudah mati untuk kami. Dan kami sudah merasakan bahwa kami akan hidup bersama-sama dengan Engkau. Dan kami akan menerima keselamatan karena Engkau mengasihi dunia ini. Demikian juga Engkau mengasihi kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang dengar-dengaran akan nasihat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami semua, Engkau berkati pelayan-pelayan-Mu Tuhan, Engkau berkati gereja GPPS ini Tuhan. Biar menjadi saluran berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami berpisah, kami mau berdoa Tuhan. Berkat Allah Bapa di dalam kerajaan surga, cinta kasih di dalam Kristus Yesus dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus akan menyertai kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya katakan amin. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi pada pertemuan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.